Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hah, api ini. Tepat setelah Xiao Yan dan yang lainnya pergi, seorang pria dengan pakaian yang agak aneh muncul di alun-alun tempat mereka pergi seperti hantu. Pakaiannya seperti seorang biarawan, tapi mengandung aura yang agak sakral. Dari pakaiannya, melihat itu, tidak sulit untuk melihat bahwa orang ini mungkin juga anggota Tahta Suci. Senior Tahta Suci ini muncul di tempat Xiao Yan dan yang lainnya baru saja bertarung, dan segera dengan hati-hati memeriksa semua petunjuk di dalamnya, alun-alun lorong ruang angkasa. Bagaimanapun, Tahta Suci memiliki kendali beberapa metode pelacakan khusus telah memudahkan untuk melihat tempat di mana Yasnel jatuh. Sekarang karena tidak ada jejak, kita hanya dapat mencari jejak yang berguna, untuk kembali untuk hidup. Karena dia adalah orang yang kuat dari level ini, jika Anda dengan tergesa-gesa memasuki benua lain, itu dapat menyebabkan banyak kepanikan. Kumpulkan nyala api ini, para uskup harus tahu dari mana nyala api itu berasal. Sambil berbicara, rekan yang dikirim oleh kardinal untuk mengumpulkan intelijen, singkirkan api kuning yang agak redup, dan segera pergi dari sini. Dengan benda ini, dengan kekuatan uskup, cukup untuk melacak pembunuh yang benar-benar memusnahkan Yasnel. Saat itu juga, kekuatan Tahta Suci mereka cukup untuk dengan mudah menangkap si pembunuh. Di sisi lain, bang, ketika Xiao Yan dan yang lainnya pergi, mereka menuju benua bintang. Perjalanannya cukup mulus. Dalam beberapa hari, mereka tiba di inti benua bintang. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, benua bintang adalah seorang master benua dibuka oleh kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang-bintang itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan setelah kematian kekuatan itu, beberapa manusia membentuk keluarga kerajaan untuk menjaga benua bintang untuk melindungi mantel kekuatan, tetapi sayangnya di benua bintang di bawah pemerintahan keluarga Lin selama ratusan generasi. Untuk beberapa alasan, kekuatan bintang-bintang telah menghilang tanpa jejak, tetapi dalam hal ini, di benua Tianxing, penelitian tentang kayu atribut dan beberapa formasi casting cukup sulit. Menjadi kaya, itu juga dapat dianggap sebagai berkah dan kemalangan. Benua Tianxing sangat luas, tidak kurang dari ratusan benua dan kota-kota kecil, dan intinya secara alami adalah kota Tianxing di mana keluarga Lin berdiri. Di kota Tianxing, adalah penduduk Kekaisaran Tianxing, dan Kekaisaran Tianxing secara alami adalah kediaman keluarga Lin. Selain itu, kota Tianxing memiliki wilayah yang sangat besar dan terletak di inti benua Tianxing. Ada banyak kekuatan super di sini, tapi tidak peduli seberapa kuat negara adidaya ini, mereka semua mengikuti manajemen keluarga Lin dari Kekaisaran Bintang Langit. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan keluarga Lin adalah yang terkuat di seluruh benua. Jika ada kekuatan yang tidak jelas, yang mencoba memprovokasi mereka, mereka akan berakhir, saya khawatir itu akan sangat suram. Mencicit. Dengan suara, Xiao Yan dan kelompoknya perlahan muncul dari lorong luar angkasa. Tuan Lin, Anda kembali. Begitu mereka keluar dari lorong luar angkasa, beberapa pria muda yang tampak lembut sedang menunggu di pintu keluar dengan senyum di wajah mereka, tersenyum. Bagaimana keadaan kota bintang baru-baru ini? Lin Qingwen melangkah keluar dari pintu keluar dan segera bertanya. Tuan, tampaknya kota bintang cukup sepi hari ini, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Orang yang bertanggung jawab kata saluran luar angkasa. Ayo pergi. Xiao Yan dengan santai melirik dan menemukan bahwa tempat ini berada tepat di atas gunung, tampaknya untuk mengisolasi saluran luar angkasa dari kota Skistar. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada saluran luar angkasa, itu akan dengan mudah mempengaruhi seluruh kerajaan. Tuan, tolong di sini. Lin Qingwen dengan hormat membuat isyarat undangan ke Xiao Yan, dan segera mengikuti jalan gunung menuju kota Tianxing. Keluarnya saluran ruang angkasa secara alami di puncak gunung di luar kota, dan langit di sini dilengkapi dengan kekuatan terlarang tirani. Jadi apakah itu kerabat kerajaan atau orang biasa, mereka hanya bisa berjalan dengan berjalan kaki. Ini juga langit bintang peraturan benua sejak zaman kuno. Tuan, di depan Anda adalah kota Tianxing. Beberapa orang mengikuti jalan setapak menuruni pegunungan, dan Lin Qingwen segera menunjuk ke kota besar yang jaraknya ribuan meter di depannya dan tertawa. Sungguh tulisan tangan yang besar. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya. Ketika saya melihatnya, saya terkejut. Xiao Yan melihatnya,
dan tiba-tiba ekspresi ngeri memenuhi hatinya. Ini bukan kota, ini jelas merupakan wilayah yang sangat besar. Karena melihat dari tengah gunung di sini, ada kota besar kemegahan dan kemegahan di depannya, wilayah tingkat itu mungkin tidak kurang dari Suan Tiantian, atau bahkan lebih tirani dari Suan Tiantian. Di kota, puluhan pegunungan telah muncul, dan di sekitar pegunungan, bangunan indah telah muncul, dan beberapa orang datang dan pergi. Cukup damai, bahkan di kota besar ini, ada atmosfer hijau subur yang tak terhitung jumlahnya dan atribut kayu, bertiup masuk muka. Hehe, mendengar penampilan Xiao Yan seperti ini, Lin Qingwen dan yang lainnya tertawa dan berkata, kota Tianxing ini adalah kebanggaan mereka. Ada banyak energi di langit dan bumi, dan kombinasi hutan pegunungan dan kota, bangunan, metode ini diciptakan oleh benua Tianxing. Pergilah, sang putri tinggal di pegunungan ketiga. Setelah Sun Si, semua orang pergi dari sini dan menuju ke pegunungan. Sisi lain, di kota Tianxing, di manor gunung yang agak misterius, bayangan indah perlahan berdiri di sini. Yang mulia, Lord Lin Qingwen kembali dengan Lord Xiao Yan. Setelah istirahat, sebuah bayangan gelap muncul dari jalur hutan yang menembus kehampaan. Dimengerti, ayo pergi. Juga awasi dua pemilih lainnya. Jika mereka memiliki tindakan, beritahu saya sesegera mungkin. Qian Ying membalikkan punggungnya dan berbisik, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ya, Yang mulia, begitu suara itu jatuh, bayangan itu menghilang, tetapi kekuatan yang muncul di tubuh bayangan itu membuat jantung berhenti, dan saya khawatir itu telah mencapai tingkat pertarungan bintang 6. Kekal. Sister Lin, silakan pergi dan undang Qingwen dan yang lainnya. Saya khawatir dua orang lainnya akan diam-diam menggunakan beberapa cara, dan identitas dan kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya tidak boleh sepenuhnya terungkap. Setelah beberapa saat, pergelangan tangan Qian Ying sedikit berubah, dan seluruh tubuh tertutup. Kekosongan itu bergetar, dan seorang wanita parubaya muncul dengan lembut. Yah, tapi aku masih sedikit penasaran, bisakah Xiao Yan ini dapat memegang posisi penguasa wilayah api tak berujung? Lagi pula, itu juga merupakan kekuatan besar yang berbasis di benua Xuanling, wanita muda bertanya-tanya. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Pada saat ini, Qian Ying tersenyum manis. Bawahanku menerima perintah. Begitu kata-kata itu jatuh, wanita parubaya itu juga menghilang, dan pergi menjemput Xiao Yan dan beberapa orang. Xiao Yan, aku mungkin harus menggunakan bantuanmu kali ini. Di Sky Star City hari ini, intrik terbuka dan rahasia terlalu jahat, dan apakah itu publik atau pribadi, aku harus mendapatkan warisan ini, jika tidak, dua kakak laki-lakiku akan menunjuk sebuah pertemuan. Seluruh benua akan musnah. Setelah mengatur segalanya, mata cantik gadis cantik itu bersinar dengan tekad dan tersenyum. Qian Ying mengenakan gaun putri hijau, dan tubuhnya seperti peri dari debu, rambut hitamnya jatuh seperti air terjun, dan bahkan di atas matanya yang indah, ada kedalaman tak berujung seperti lautan bintang, dengan lembut muncul. Itu adalah kekuatan bintang-bintang, dan sosok ini adalah Qin Xin yang pergi ke paviliun dupa pembakaran Santian Xuantian untuk belajar dan berkultivasi. Ada banyak hutan, pohon, dan bangunan di kota Tianxing, dari luar ternyata adalah daratan luas yang sama yang tidak bisa dilihat. Di antara mereka, seluruh kota Tianxing terdiri dari 13 pegunungan yang menjulang tinggi. Puncak pegunungan semuanya adalah bangunan kota yang makmur. Pegunungan ini membentuk stasiun mereka sendiri, dan energi surga dan bumi berlimpah. Di dalam pegunungan, ada beberapa bangsawan atau keluarga atau kekuatan yang telah memberikan kontribusi luar biasa ke seluruh benua Tianxing. Di antara mereka, 13 pegunungan diberi peringkat sesuai dengan intensitas energi langit dan bumi, tetapi 5 pegunungan pertama adalah tempat tinggal keluarga Lin, dan pegunungan ketiga hingga kelima saat ini adalah 3 kandidat, jangkauan dihuni oleh pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan urutan benua bintang. Adapun tempat pertama, secara alami seperti penguasa benua bintang hari ini, Kaisar keluarga kerajaan keluarga Lin, Lin Jiyuan. Lin Jiyuan, raja sebuah negara di benua Tianxing, memiliki kekuatan yang dalam, dan merupakan pembangkit tenaga listrik yang lengkap dari 7 dewa berjuang bintang. Tapi saya tidak tahu mengapa, Kaisar tirani di masa lalu ini menjadi semakin buruk dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dia sakit parah, dan dia telah mencari banyak dokter jenius tetapi dia tidak berdaya. Ada desas-desus bahwa dia melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah, tetapi rahasianya hanya diketahui oleh inti keluarga kerajaan.
Dengan Lin Jiyuan dalam situasi seperti itu, dia khawatir bisnis keluarga besar keluarga Lin akan didambakan oleh beberapa orang yang tidak bermoral di benua bintang langit, jadi dia hanya bisa menjadi kandidat. Begitu dia meninggal, dia akan benar-benar lulus ujian. Tahta di antara mereka, 3 pangeran dan putri paling menjanjikan dipilih oleh banyak pejabat tinggi. Mereka adalah putri ketujuh Lin Yunsu yang tinggal di pegunungan ketiga, Pegunungan Tianyuan. Putri ini anggun di alam dan tidak suka membunuh. Dia adalah yang termuda dan termuda di antara banyak keturunan keluarga kerajaan. Kekuatannya biasa-biasa saja pada awalnya, tetapi sejak dia kembali dari studinya di benua Xuanling, yang misterius dan kekuatan tak terduga dari bintang-bintang muncul di tubuhnya. Benua bintang dikelilingi oleh banyak eksekutif tingkat tinggi dan menjadi anggota paling berpengaruh dari 3 kandidat, karena di seluruh benua bintang langit, hanya ada 1 orang yang bisa memancarkan kekuatan. Bintang-bintang, dan kekuatan bintang-bintang, tetapi dengan benua bintang. Beberapa harta yang tak terduga terkait, dan hanya berdasarkan ini, nama yang mulia, sang putri, memang layak, dan telah memenangkan dukungan, pejabat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi 2 pemilih lainnya juga memiliki karakteristik unik mereka, sehingga ketiganya menemui jalan buntu. Yang kedua adalah pangeran ketiga, Pangeran Lin Feng, yang tinggal di Gunung Lingshan keempat, Pegunungan Tiansha. Orang ini lahir dewa, suka membunuh, mencoba menyebarkan benua Tianxing dan menjadi penguasa pertama Dou di benua Xifang. Meskipun pemikiran ini sombong, ia telah menerima dukungan dari banyak di hart dan seni bela diri di benua bintang langit. Oleh karena itu, kekuatan bela diri yang dikuasai oleh orang ini adalah yang paling tirani di antara ketiganya, tetapi orang ini jelas tidak bermoral untuk mencapai tujuannya, oleh karena itu, masih banyak orang kuat yang ragu-ragu. Yang terakhir, Pangeran tertua Lin Fengya yang tinggal di Gunung Lingshan kelima, Pegunungan Tianshuan. Meskipun pangeran ini adalah pria lumpuh, dia lebih baik daripada pria berpangkat tinggi. Pendidikannya yang baik di hari kerja telah memungkinkan dia untuk melakukan apa dia melakukannya. Banyak orang hati dan waktu luang pergi ke berbagai tempat untuk meredakan bencana, jadi pangeran yang dicintai oleh banyak kekuatan di benua Tianxing. Ketiga calon memiliki kelebihan masing-masing, dan raja keluarga kerajaan belum sepenuhnya mengumumkan siapa biografinya. Untuk sementara waktu, ketiganya begitu diam, dan mereka terus menarik pembantu secara diam-diam. Jika ada perubahan raja keluarga kerajaan, saya khawatir mereka akan acuh tak acuh. Mulailah tanpa ragu-ragu. Dan di bawah keheningan ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di semua pegunungan kota Tianxing diam-diam merangkak seperti pertanda sebelum badai datang. Saat Xiao Yan dan yang lainnya mengalir keluar dari saluran luar angkasa, mereka melangkah ke kota Tianxing langkah demi langkah, dan berjalan menuju pegunungan Tianyuan. Pada saat ini, pegunungan keempat berada di atas pegunungan Tiansha. Pegunungan Tiansha, meskipun energi langit dan bumi juga berlimpah, tetapi karena mengandung jejak roh jahat, itu dibenci oleh banyak orang kuat. Bagaimanapun, roh jahat semacam ini sangat sulit untuk dimurnikan. Jika diserap untuk waktu yang lama, saya khawatir itu akan berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Namun, Lin Feng sangat menyukai suasana seperti ini. Dia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dan pindah. Namun, dengan masuknya Lin Feng, roh jahat yang menyesakkan di atas pegunungan Tiansha telah sangat meningkat. Saya tidak tahu bagaimana itu dimurnikan. Pegunungan Tiansha dikelilingi oleh beberapa pohon. Adapun puncak gunung, itu adalah kota besar puluhan mil. Ada semua jenis bangunan pasar di kota. Ini juga merupakan pemandangan umum dari 13 pegunungan. Pada saat ini, puncak pegunungan pusat kota besar, di Istana Emas yang megah. Yang mulia, pada saat ini, seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana dengan lembut mengetuk gerbang besar istana dan berkata ke dalam. Masuk, sebuah suara samar keluar, bagaimana kabarmu? Ketika pria seperti sarjana memasuki istana yang indah, pria yang duduk di kursi emas segera bertanya dengan malas. Pria itu memiliki rambut pirang panjang dan wajah halus, yang mengandung sentuhan bangsawan bawaan. Pada saat ini, dia bersandar dengan lembut di depan meja, diam-diam mengangkat gulungan sederhana, dan membacanya dengan cermat, tetapi tubuhnya cukup keras. Napasnya sangat tidak sesuai dengan napas halus ini. Yang mulia, putri ketujuh memang mengirim seseorang ke benua Xuanling. Jika tidak terduga, saya khawatir dia pergi ke benua Xuanling untuk mencari bantuan. Bagaimanapun,
Kekuatan di atas benua Haohai dan Douyun benua tidak melawan sang putri. Satu-satunya yang dapat membantunya adalah benua Xuanling. Pria terpelajar itu berkata dengan lembut, jelas pria ini bertanggung jawab atas kecerdasan eksternal, dan kecerdasan dua kandidat lainnya tidak dapat lepas dari visinya. Baru-baru ini, ada banyak desas-desus tentang benua Xuanling diserang oleh suku-suku jahat di luar wilayah itu. Dikatakan bahwa ada seorang pria dengan kekuatan tertentu yang telah sepenuhnya menyatukan benua Xuanling dan membentuk kekuatan yang disebut wilayah api tak berujung. Lin Feng meletakkan gulungan itu di tangannya dan tersenyum, suara itu dipenuhi dengan ejekan, jelas kekuatan wilayah api tak berujung terlalu lemah untuknya. Ya, dan tampaknya orang yang mereka undang adalah pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung, pemilik wilayah Xiaoyan, yang hanya berada di tahap tengah dari Five Star Fighting Immortal. Pergi ke pegunungan, kata pria. Meskipun wilayah api tak berujung bukanlah ancaman, saya masih ingin Lin Hai bertemu anak itu untuk sementara waktu. Yang saya inginkan adalah kesempatan mutlak untuk menang, kata Lin Feng dengan mata suram dan niat membunuh. Ya, pria cendekiawan itu setuju, dan segera pergi bekerja. Tetapi dia tidak tahu mengapa Lin Feng akan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 5 untuk mengepung dan menekan pria Dosian Bintang 5 menengah. Ketika dia hendak pergi, lelaki terpelajar itu bergumam, Lin Qingyun tidak pergi ke benua Douyun untuk mengundang pembangkit tenaga tahta suci, mengapa belum ada berita? Kakak ketujuh, ketika aku mengambil alih kekuasaan kerajaan, bintang-bintang di tubuhmu akan berada di tanganmu. Sebagai kakak laki-laki, aku akan mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Ketika saatnya tiba, aku secara pribadi akan mengunjungi peninggalan kekuatan besar pendiri, Susu. Tapi Lin Fengya itu tidak bergerak, apa yang dia lakukan? Saat sarjana itu pergi, sudut mulut orang ini ternyata dipenuhi dengan senyum panik. Di sisi lain, Lin Fengya diam-diam berkolusi dengan jiwa-jiwa yang kuat seperti istana jiwa. Saya khawatir untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pemilihan ini. Selamat kepada Xiao Tian, Tuan Xiaoyan, ribuan meter di depan, adalah pegunungan Tianyuan tempat sang putri tinggal. Petik 2. Ada ratusan ribu bawahan di pegunungan Tianyuan, dan ada banyak kekuatan. Orang-orang ini semua adalah menteri setia yang mendukung sang putri. Xiaoyan dan yang lainnya sedang berjalan di jalan kota Tianxing, dan Lin Qingwen segera menunjuk ke gunung yang menjulang tinggi di hati semua orang di kejauhan dan tertawa. Semua orang baru saja melewati penjaga kota Tianxing dan memasukinya, tapi Xiaoyan menemukan bahwa apa yang disebut kota Tianxing ini, hanyalah peringatan di lapisan terluar. Memasukinya, beberapa rumah dan bangunan jarang muncul, tetapi rumah-rumah yang berdiri di dasar 13 pegunungan ini sebagian besar adalah tempat tinggal penjaga untuk berpatroli. Inti dari kota Tianxing, ini masih merupakan 13 pegunungan yang luasnya tak tertandingi. Bagaimanapun, ini hanya kompleks bangunan atau kekuatan yang terkandung di atas pegunungan, yang setara dengan 1/5 Xuan Tiantian. Bisa jadi melihat betapa besar 13 pegunungan ini, ada 3 pegunungan, gadis ini tidak dapat mengatakan bahwa dia cukup kuat. Xiaoyan membuang muka dan menemukan bahwa di pegunungan ini, banyak napas yang tidak jelas muncul, bahkan napas beberapa monster tua, yang membuat orang berdebar-debar, dan putri ini dapat hidup di gunung ketiga, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa gadis ini berpotensi dan gengsi. Pergi, melihat satu sama lain dan berjalan langsung, tetapi saat ini semua orang seperti semut yang berjalan di dasar tebing. Kota bintang langit di bagian bawah gunung dikelilingi oleh gunung-gunung besar yang menjulang ke awan. Tanah langit Star City dan puncak pegunungan berjarak sekitar 100 meter. Kerumunan tampak sangat kecil. Beberapa aura aneh, kekuatan jiwa Xiaoyan menghilang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang tidak lemah perlahan mendekati mereka, dan berkata dengan terkejut. Sky Star City hanya berdiri di 13, hanya ada beberapa rumah dan tembok kota di bagian bawah pegunungan, jadi penglihatannya redup. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan jiwa Anda, penglihatan Anda hanya bisa menyebar puluhan meter. Hehe, bukankah ini Tuan Lin Qingwen, suatu kebetulan. Setelah beberapa saat, tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya telah berjalan agak jauh, mereka tiba-tiba melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian yang indah, dan pada pandangan pertama dia tahu bahwa dia adalah anggota keluarga kerajaan. Orang-orang, Xiaoyan tidak terkejut, hanya menoleh dan bertanya pada Lin Qingwen, peringatan dalam suaranya jelas.
Tidak, Tuan Xiaoyan, orang ini adalah bawahan Pangeran Lin Feng di pegunungan keempat. Dia telah sombong dan mendominasi di seluruh kota Tianxing, mengandalkan kekuatan sempurna Dosian Bintang 5 dan hubungannya dengan sedikit darah bangsawan. Lin Qingwen menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas orang di depannya ini cukup menjengkelkan, tetapi kemenangannya adalah orang ini sangat kuat, dan ada Lin Feng di belakangnya, jadi mereka tidak mudah untuk mengubah wajah mereka. Five Star Fighting Immortals adalah Lin Hai yang lengkap. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, tempat ini tidak lebih baik dari kota Tianmu. Di sini, tolong sembunyikan kekuatanmu. Ini bukan hanya demi sang putri, tetapi juga untuk orang dewasa. Melihat senyum Xiaoyan, Lin Qingwen benar-benar merasa kagum niat membunuh yang menginspirasi tapi masih dengan suara rendah. Xiaoyan adalah pembangkit tenaga listrik aula jiwa yang telah benar-benar membunuh tingkat penyelesaian Dosian Bintang 6. Di mata Xiaoyan, area ini adalah Dosian Bintang 5 yang lengkap. Secara alami, itu tidak berbeda dengan semut. Lalu bermain denganmu. Setelah mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling pegunungan ini, Xiaoyan juga tahu niat baik Lin Qingwen dan tertawa. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan jangka menengah dari Immortal Fighting Bintang 5, ia tidak kalah dengan Immortal Pertarungan Bintang 5 yang sebenarnya tanpa menggunakan cara menelan api dan api jiwa batu ember. Ini adalah wilayah baru yang baru saja dimasuki Pangeran Lin Feng. Jika Anda ingin lewat dari sini, saya khawatir Anda harus membayar banyak uang. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, mata tajam Lin Hai berkedip, dan dia berkata dengan lembut. Lin Hai, jangan lancang, ini adalah murid putri ketujuh. Jika Anda bersikeras menghalangi dan membuang-buang waktu berharga putri ketujuh, Anda tahu konsekuensinya, kata Lin Qingwen tegas. Ya, aku tahu konsekuensinya, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan itu. Muyu, saat suara Lin Qingwen jatuh, Lin Hai tiba-tiba tertawa. Setelah beberapa saat, jalan redup dan ruang 100 meter tertutup, dengan sebuah pohon yang rimbun benar-benar tertutup. Jerawat, dengan munculnya domain atribut kayu ini, aura Lin Qingwen tiba-tiba turun, dan bahkan aura kehidupan yang kuat keluar dengan berlimpah. Atribut kayu, ini sebenarnya cara yang menakutkan untuk menekan atribut api di tubuhku secara samar, kata Xiaoyan terkejut. Lin Hai, apa yang kamu lakukan? Lin Qingwen menggeram ketika melihat perilaku aneh Lin Hai. Seperti yang diperintahkan oleh pangeran, untuk membunuh para murid yang mencelakai putri ketujuh, apakah aku benar, Xiaoyan? Pada saat ini, Lin Hai tiba-tiba menyembunyikan keberadaannya, dan suaranya datang dari pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena ini, meskipun aku belum pernah melihat yang disebut Pangeran Lin Feng, perilaku seperti ini benar-benar menjijikkan. Jika kamu ingin membunuhku, biarkan bajingan itu datang sendiri. Seperti ini, jangan keluar dan tunjukkan matamu. Xiaoyan tidak menganggapnya serius, penguasa kuno api abadi muncul di belakangnya, dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun bidang atribut kayu ini memiliki banyak penekanan padanya, atribut api di tubuhnya telah dimurnikan oleh api suci. Kekuatan atribut api melawan Qi saja lebih dari 10 kali lipat dari kekuatan atribut kayu. Oleh karena itu, ini jenis pertempuran cukup menegangkan. Anak laki-laki dengan gigi tajam dan mulut tajam. Seni kayu, tumbuh seperti orang gila. Melihat nada arogan Xiaoyan, Lin Hai berteriak, dan sinar lampu hijau memenuhi lapangan 100 meter. Untuk sementara waktu, pohon-pohon ini ternyata tumbuh dengan cepat. Ketika dia bangun, panjangnya hampir 100 meter dalam waktu singkat, dan hampir mencapai setengah jalan ke atas gunung. Segel Raja Surgawi. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya. Sinar cahaya yang aneh dan sangat terang, seperti matahari yang bersinar, meraung ke arah Lin Hai. Tingkat tirani serangan itu mungkin cukup untuk menyerang Lin Hai. Luka parah. Kerja bagus. Mu Yutianbi. Melihat serangan tirani Xiaoyan, Lin Hai tidak memiliki rasa takut, tetapi tersenyum sedikit. Tabrakan. Begitu suara Lin Hai jatuh, pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergerak langsung ke arah tubuhnya, dan samar-samar berubah menjadi dinding raksasa bermotif lampu hijau, seperti batu yang keras kepala. Tubuh Lin Hai benar-benar terbungkus. Boom! Segel Raja Surgawi menghantamnya. Dengan kekuatan serangan tiraninya, itu benar-benar mengukir alur yang mencolok di dinding pola lampu hijau. Sayangnya, pada akhirnya,
Cahaya segel yang terang perlahan menghilang dalam pola lampu hijau dinding. Tampaknya atribut kayu dari benua bintang terkenal. Itu tidak masuk akal. Melihat bahwa Lin Hai menerima pukulan tiraninya dengan begitu mudah, Xiaoyan menginjak tanah domain dan tersenyum sedikit, tetapi untuk Lin Hai bidang atribut kayu yang dilemparkan dipenuhi dengan sedikit rasa ingin tahu. Apa perbedaan antara atribut kayu orang ini dan pembangkit tenaga listrik lainnya? Mengapa serangannya selembut dan tak berdaya seperti mengenai kapas saat dia mengenainya? Anak baik, kekuatan serangan yang cukup bagus, tapi sayangnya saya bertemu keluarga kerajaan di benua Tianxing kami. Membubarkan dinding pola lampu hijau sesuka hati, Lin Hai berkata sambil tersenyum, bahkan jika kekuatan serangan Xiaoyan sangat tirani, tapi dia tidak takut, bukan untuk hal lain, hanya karena dia adalah keluarga kerajaan Lin. Di dinding cahaya pertahanan menghilang, dan properti kayu di ruang yang diaspal oleh domain laut hutan dibanjiri, pohon-pohon yang menjulang tinggi muncul satu persatu, dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya di pohon-pohon berhembus sedikit, seolah-olah membawa kekuatan yang sangat istimewa. Xiaoyan melihat daun-daun hijau aneh dari pohon dan bergumam. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia tahu bahwa atribut kayu Lin Hai berbeda dari siapapun yang dia temui sebelumnya. Orang ini seharusnya memiliki atribut kayu. Apa rahasia yang ada? Tuan, Anda tidak tahu, keluarga kerajaan di benua Tianxing awalnya menguasai kekuatan bintang-bintang, dan kekuatan bintang-bintang itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan itu adalah metode malam abadi yang nyata, tetapi kekuatan bintang-bintang terputus. Orang-orang memeras otak mereka dan menemukan beberapa metode kultivasi unik yang terkait dengan atribut kayu langsung dari banyak harta yang ditinggalkan oleh Tuan kuno. Saya pikir alasan mengapa orang ini dapat mengabaikan serangan orang dewasa seharusnya terkait dengan ini. Lin Qingwen berpikir sebentar dan berkata, berita ini adalah rahasia yang agak tidak jelas bahkan di benua bintang langit. Kecuali untuk keluarga kerajaan, mungkin sangat sulit bagi pasukan biasa untuk memahami dengan jelas. Apakah kamu tidak memilikinya? Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Lin Qingwen ini dapat dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Mengapa dia tidak memiliki aura seperti itu di tubuhnya? Tanda tanya, tidak cukup bahwa setelah puluhan generasi, garis keturunan kerajaan telah diisolasi terlalu banyak. Meskipun itu juga keluarga kerajaan, keberadaan Lin Qingwen tidak diakui oleh kota bintang langit. Xiaoyan, terima sanksinya. Lin Hai tergantung di atas pohon hijau yang menjulang tinggi, dan dia tersenyum muram. Biarkan saja kamu melihat apa keluarga kerajaan Tianxing yang sebenarnya dan apa atribut kayunya. Petik 2. Muling, menarilah. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, sudut mulut Lin Hai naik, dan energi hijau Douqi di tubuhnya seperti kekuatan lautan, dengan cepat membanjiri, dan segera mengalir ringan ke pepohonan hijau di lapangan seperti hujan musim semi. Sasha, setelah nafas, pohon hijau ini ternyata menjadi suara yang sangat menyenangkan, melonjak satu demi satu, hijau berdengung, dan bahkan mengaum pada Xiaoyan dengan permusuhan, dan itu menjadi gila dan kejam. Semua pohon ini memiliki kehidupan, dan aura mereka menjadi ganas. Sungguh metode yang cerdas. Pada saat ini, Xiaoyan memahami sesuatu. Agaknya, alasan mengapa keluarga kerajaan atribut kayu benua Tianxing bisa jauh di depan yang lain, pembangkit tenaga listrik regional, seharusnya Lin Hai di depannya, mirip dengan metode khusus yang dapat menghidupkan pohon. Hidup, beberapa kata sederhana, sarana yang terkandung di dalamnya menakutkan. Bayangkan saja, pohon biasa tidak ada yang mematikan, tapi bagaimana jika puluhan hingga ratusan pohon? Begitu ditingkatkan kehidupan, ia memiliki kebijaksanaan untuk melihat kehidupan, ditambah aura kekerasan, serangan semacam itu, tetapi jantungnya berdebar kencang. Boom! Pada saat ini, napas Lin Hai agak lambat, tetapi dia tidak perlu melakukannya sekarang. Pohon-pohon di ladang gelisah pada saat ini, dan kemudian akar pohon bergerak cepat, dan di sekejap mata, garis terbentuk. Formasi seperti kilat membentuk air di sekitar Xiaoyan, dan sentuhan depresi memenuhi hati Xiaoyan. Metode yang sangat teliti, tapi kamu belum menguasai kekuatanmu. Benih surga besar, laut api merah. Melihat pohon yang berputar cepat, setiap rotasi akan menghasilkan fluktuasi yang menyesakkan. Xiaoyan tidak ragu-ragu, dia melambaikan telapak tangannya, dan tiba-tiba api merah menyala, seperti letusan gunung berapi, menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan. Bagaimana atribut api orang ini bisa begitu kuat? Pada saat ini, Lin Hai sangat terkejut. Kelima elemen tersebut saling menahan,
tetapi itu didasarkan pada kekuatan yang sama. Atribut api seperti Xiaoyan tidak lagi setingkat dengan atribut kayu, jadi Lin Hai berada dalam situasi dihancurkan untuk sementara waktu. Pindahkan penguasa langit. Keduanya terus menemui jalan buntu, dan pohon-pohon yang berputar dengan cepat perlahan-lahan melambat di bawah invasi lautan api Xiaoyan. Tiba-tiba, semburan merah menyala yang menyilaukan dari penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan memberkati penguasa, dan serangan yang sangat kejam tiba-tiba turun. Mu Lingyu melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan serangan Xiaoyan, Lin Hai hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Mati. Kali ini, penguasa berat Xiaoyan secara pribadi memotong pertahanannya dan datang kepadanya dalam sekejap. Ujung penguasa menekan dahi Lin Hai, dan dia bisa melenyapkannya sepenuhnya hanya dengan melambaikannya. Anak laki-laki yang kejam, pertama kali saya datang ke kota bintang langit saya, itu karena saya memiliki niat membunuh seperti itu terhadap anak-anak kerajaan saya. Biarkan saya menangkap Anda dan mengirim Anda ke pegunungan Tianxia untuk memurnikan Anda, jiwa. Tepat ketika Xiaoyan hendak mencekik Lin Hai, sebuah suara lembut membawa kekuatan yang sangat menakutkan memenuhi udara. Lin tua, pada saat ini, wajah Lin Qingwen menjadi sangat serius. Yang lain tidak tahu siapa pria tua berambut abu-abu di depannya, tetapi dia sangat jelas. Di antara para tetua pegunungan Tianxia, Lin Tianyuan, meskipun dia sudah tua, kekuatannya adalah Seven Star Fighting Immortal yang asli, dan dia adalah orang kepercayaan sejati dari orang-orang Lin Feng. Retak, Old Lin mengangkat telapak tangannya, dan tanaman merambat hijau muncul entah dari mana, hanya mengikat Xiaoyan. Lin Lao, bunuh dia. Pada saat ini, ekspresi Lin Hai juga menjadi aneh. Tepat setelah berkelahi dengan Xiaoyan, dia samar-samar menemukan bahwa orang ini tampaknya tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi sangat disayangkan dia bertemu dengannya. Lin Lao, ikuti aku kembali ke pegunungan Tianxia. Hidup dan matimu akan diserahkan kepada pangeran untuk diadili. Setelah melakukan semua ini, Lin tua berkata dengan lembut, tetapi tanaman merambat hijau di tubuh Xiaoyan mengalirkan energi pendendam di sekelilingnya. Xiaoyan saat ini seperti orang biasa yang kehilangan kekuatannya. Gadis, jika aku tidak bergerak, aku akan sengsara. Xiaoyan tidak takut tentang ini, tetapi berkata dengan agak tenang. Lin tua, pria ini adalah orang yang secara pribadi yang mulia putri beri nama untuk melindungi. Saya khawatir Anda tidak dapat membawanya pergi dengan mudah. Saat suara Xiaoyan jatuh, ruang di belakang semua orang bergetar, dan sosok cantik juga muncul. 6 bintang pertarungan abadi selesai. Meskipun benua bintang surgawi dikatakan subur dalam energi, benua Xuanling jauh lebih tirani daripada benua Xuanling, tetapi hanya ada beberapa dosian bintang 6 dan dosian bintang 7. Setelah beberapa saat, itu karena Xiaoyan telah menarik 2 orang kuat, yang cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan adalah orang ini visi yang kuat untuk kedua belah pihak. Lin Xuang, Penatua Lin menggelengkan kepalanya saat dia melihat penampilan agresif lelaki tua itu. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal dari Seven Stars Fighting Immortals, Lin Xuang, di sisi lain, adalah orang kepercayaan yang telah banyak dikultivasikan oleh Putri Ketujuh, dan bahkan telah memasuki area terlarang keluarga kerajaan. Oleh karena itu, Lin Lao tidak berani sepenuhnya berbalik melawannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, apakah itu dari bakat atau kata-kata di atas segalanya, dia tidak mengambil inisiatif. Ayo pergi. Melihat Xiaoyan secara acak, Lao Lin berkata dengan dingin ketika dia menemukan bahwa orang ini sedang menyombongkan diri. Tapi Tuan Lin, orang ini, kata Lin Hai, masih belum menyerah. Dia mampu mencapai kesempurnaan abadi pertarungan bintang 5 di usia muda. Bakat dan kekuatan seperti itu jarang terjadi di seluruh benua bintang langit, tetapi di depan Xiaoyan ini, dia terus-menerus layu, yang benar-benar membuatnya tertekan. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, medan itu bubar, dan Tuan Lin pergi dari sini bersama Lin Hai. Jangan khawatir semuanya, benua Tianxing akan membuka jalan bagi benua Douyun. Ini adalah langkah yang sangat penting. Lihatlah dan itu ada. Di sini, beberapa rahasia tahta suci, istana jiwa, dan keluarga Xiao akan terungkap, dan beberapa lubang yang sebelumnya terkubur juga akan ditulis. Dengan kepergian Lin Hai dan yang lainnya, ruang redup di bagian bawah pegunungan di kota Tianxing kembali tenang. Terima kasih, Tuan Lin Xuang, atas bantuanmu.
Ketenangan di sini dipulihkan. Lin Qingwen dan yang lainnya berkata dengan air mata berlinang. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Lin Xuang, aku khawatir mereka akan melakukannya, berada dalam situasi yang buruk, bahkan jika Xiao Yan telah membunuh Six Star Dosian sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik selesai, tetapi di mata mereka, pembangkit tenaga istana jiwa dan pusat kekuatan kerajaan mereka jelas yang terakhir. Ayo pergi, aku di sini untuk bertemu dan membimbingmu atas perintah sang putri. Lin Xuang tersenyum sedikit, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Setelah berbicara, dia segera berjalan menuju Xiao Yan, mencoba melepaskan tanaman merambat yang ada di sana, memenjarakan mereka dengan kekuatan yang sangat tirani. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Lin Xuang ini, meskipun dia sudah setengah baya, tetapi dengan tubuh yang ramping dan kepribadian yang baik pada waktu itu cukup populer. Retak, sebelum dia bisa melakukan apapun, tanaman merambat hijau dihancurkan oleh Xiao Yan. Oh, pada saat ini, Lin Xuang sedikit terkejut, matanya yang indah sedikit berdetak. Belenggu kekuatan Lin Lao Qixing Dosian tidak sederhana. Pria tingkat menengah Dosian bintang 5 ini dapat dihancurkan dengan mudah. Tampaknya dia benar-benar meremehkannya. Tidak heran dia adalah pemilik domain dari domain api tak berujung. Ayo pergi. Setelah menghancurkan tanaman merambat segel hijau, Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya dan pergi bersama pegunungan Tianyuan. Jika bukan karena Xiao Yan yang ingin menjelajahi rahasia atribut kayu di tubuh Lin Hai, aku khawatir orang ini tidak akan bisa membuat 10 gerakannya sendiri. Tentu saja, ini adalah situasi di mana Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya. Lagi pula, sekarang musuh sudah gelap dan kita jelas, lebih baik meninggalkan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang mengandalkan kekuatan tahap menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5 untuk menghadapi Dewa Pertarungan Bintang 6 berikut. Tidak ada masalah dengan yang kuat, ini juga merupakan keuntungan terbesar Xiao Yan sejak dia kembali dari dunia hantu. Setelah beberapa saat, semua orang berhasil mencapai pegunungan Tianyuan. Ini adalah kota yang sangat makmur, dan tinggal di sini untuk waktu yang lama juga merupakan semacam kesenangan. Di jalan yang sering dilalui orang, melihat gedung-gedung yang mempesona, Xiao Yan tidak bisa tidak mengatakan bahwa suasananya di sini jelas jauh lebih hangat. Di kota di puncak pegunungan Tianyuan, ada banyak toko jalanan dan manusia yang harmonis, dan ada senyum ramah dan bersahabat di sudut mulut, yang membuat orang merasa cukup hangat di hati mereka. Ini semua berkat yang mulia, kata Lin Xuang lega. Sepertinya putri ini benar-benar pantas mendapatkan namanya. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, mampu mengelola area yang begitu luas dengan cara yang tertib, putri ini tidak sia-sia dalam beberapa tahun terakhir. Tuan, tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberitahu sang putri. Xiao Yan dan Lin Xuang datang ke sebuah restoran, dan Lin Xuang segera berkata. Kedai teh itu sangat ramai, tapi jelas ada jalan rahasia yang mengarah langsung ke rumah sang putri. Lin Xuang segera menghilang, meninggalkan Xiao Yan sendirian. Lupakan, masuk dan duduk. Setelah melirik, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menemukan tempat dengan banyak orang untuk duduk dan memesan teh untuk diminum sendirian. Dia juga tahu bahwa status sang putri menyendiri, dan itu wajar bahwa hari-hari ini sangat sulit, perlu untuk sangat berhati-hati. Hei, pemilihan baru-baru ini akan datang, dan benua Tianxing kita telah berubah. Memikirkan penampilan benua Tianxing yang makmur, ada kecenderungan samar untuk melampaui benua Douyun. Saya sangat merindukan pemandangan damai dari pemerintahan kekaisaran. Siapa bilang bukan, tapi bagaimana bisa seorang kaisar yang bermartabat jatuh sakit tanpa alasan, dan itu adalah penyakit aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dokter jenius yang tak berdaya, mungkinkah? Petik 2. Sebagian besar kedai teh adalah orang-orang yang datang dan pergi, jadi ini juga yang paling banyak bertukar informasi. Di antara tempat-tempat yang bagus, bagaimanapun, di antara orang-orang ini, ada beberapa pengusaha dan tentara bayaran yang kuat, dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kecerdasan. Adik laki-laki, kata-kata ini masih belum bisa diucapkan. Setelah beberapa saat, seorang pria perlahan bangkit dan tertawa pelan. Laki-laki itu berpakaian abu-abu, dan alisnya dipenuhi dengan sentuhan keanggunan, sekilas terlihat seperti pria tampan yang cukup spiritual. Hei, aku akan mengatakannya dengan santai. Sosok yang ditanyai mendengar kata-kata itu dan menyeringai.
Dia tahu bahwa topik sensitif ini tidak dapat diungkapkan dalam periode khusus, dan orang lain yang berbicara mendengar kata-kata itu, dan tersenyum, jalan. Hei, fluktuasi dalam tubuh orang ini benar-benar bagus, dan bahkan ada beberapa kekuatan aneh, sedikit seperti napas Qinxin. Xiao Yan terlalu malas untuk menjawab, hanya ingin istirahat dan mendengarkan beberapa intelijen sipil baru-baru ini. Namun, dia merasakan aura familiar pada pria ini. Siapa yang menyelidikiku? Setelah beberapa saat, pria tampan itu mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan, dan dia ragu-ragu setelah merasakan kekuatan yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan. Minum. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengambil minuman di tangannya, membungkuk, tersenyum, dan matanya dipenuhi dengan tatapan yang agak lembut. Oke, pria tampan itu hanya melihat ke atas, menatap pupil mata gelap Xiao Yan, dan berkata sedikit. Untuk sementara, kedai teh kembali semarak, dan banyak tokoh berbicara tentang kehidupan dan kultivasi mereka sendiri, yang cukup harmonis. Yang Mulia tampaknya bukan penduduk asli di benua bintang kami. Pria tampan itu berputar dan berkata, meskipun wajah Xiao Yan normal, tetapi aura menakjubkan di tubuhnya sangat mencolok, dapat disimpulkan. Kenapa? Xiao Yan menyesap tehnya dan bertanya dengan ragu. Penduduk benua bintang kita, kecuali beberapa orang spesial, sebagian besar sifatnya lemah, tetapi mereka tidak memiliki aura pembunuh dan kewaspadaan yang kuat. Pria tampan itu berkata dengan lembut. Ini benar-benar penglihatan yang bagus. Tapi kamu juga cukup bagus. Kekuatan awal dari Dewa Pertarungan Bintang 5, ditambah beberapa hal aneh di tubuhmu, benua Tianxing benar-benar jenius. Pada saat ini, Xiao Yan menatap pria tampan, kata demi kata. Kamu. Pria tampan itu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, katanya dengan waspada. Jangan khawatir, aku tidak jahat, kata Xiao Yan. Kalau begitu cari teman, Ji Xuan. Pria tampan itu berkata dengan lembut. Xiao Yan berkata tanpa rasa malu. Tepat saat keduanya berbicara, seorang penjaga berpakaian biru perlahan berjalan menuju meja keduanya, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Terburu-buru, ayo pergi dulu, akan ada janji nanti. Setelah melihat ini, Ji Xuan mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa ada sedikit terburu-buru, dan dia pergi dengan anggun setelah berbicara, tetapi matanya tetap waspada untuk waktu yang lama, beberapa saat, sepertinya cukup berarti. Sepertinya orang ini tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang pegunungan Tianyuan, tetapi juga sengaja menghindarinya saat ini, yang menarik. Xiao Yan tersenyum. Yang Mulia, silakan ikut saya. Setelah Sun menghela nafas, Xiao Yan mengikuti penjaga dan berjalan menuju tanah kedai teh. Adapun identitasnya, Xiao Yan tidak memiliki keanehan, karena atribut kayu khusus di tubuhnya, cukup untuk membuktikan pengawal kerajaannya. Dan dengan munculnya adegan ini, Xiao Yan dan Ji Xuan juga bertemu untuk pertama kalinya, dan saat berikutnya mereka bertemu, itu akan menjadi waktu hidup dan mati satu sama lain, atau bahkan saat seluruh benua Tianxing berubah, ini. Ketika Xiao Yan mengikuti para penjaga menuju bagian bawah kedai teh, dia bertanya dengan tidak jelas. Tuan, istana Sang Putri tidak ada di sini, dan kota di puncak gunung hanyalah tempat tinggal bagi rakyat jelata dan pasukan umum. Penjaga itu dengan hormat berkata, ada yang seperti itu. Xiao Yan bertanya sambil berjalan. Sang Putri memiliki identitas yang berbeda, dan dia adalah harapan benua bintang, jadi dia diam-diam dilindungi oleh banyak orang kuat. Oleh karena itu, istananya berdiri di atas kekosongan kota yang makmur ini, dan pintu masuk didistribusikan di beberapa bagian kota yang tersembunyi. Di tempat itu, hanya banyak orang kuat yang tahu pintu masuknya. Petik 2. Yang Mulia ada di sini, tolong. Sambil berbicara, penjaga dengan lembut mendorong gerbang raksasa kuno di depannya dan membuat gerakan hormat tolong. Gerbang raksasa kuno itu dipenuhi dengan jejak kata-kata halus, tampaknya semacam larangan kuno. Xiao Yan setuju dengan lembut tanpa ragu-ragu, dan langsung melangkah ke dalamnya. Saya harap Anda dapat membantu Sang Putri untuk menyelesaikan masalah ini. Para penjaga menyelesaikan semua ini dan kembali dengan damai. Weng Buxing, Xiao Yan baru saja melangkah ke pintu cahaya, kekuatan kurungan yang sangat tirani memenuhi tubuhnya. Kekuatan semacam itu seperti pohon dengan vitalitas yang kuat, dan sepertinya dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Begitu dia menemukan beberapa aura aneh, aku takut kekuatan pemenjaraan tirani ini akan diaktifkan tanpa syarat,
dan bahkan Xiao Yan cukup ngeri dengan kekuatan seperti itu. Bagaimana dengan taman? Pintu cahaya berkedip di depannya, seolah-olah ruang telah bergeser. Setelah istirahat, Xiao Yan juga muncul dari sinar cahaya lain, melihat taman yang agak harum di depannya, dia bergumam. Di depannya, jelas ada taman yang agak besar, dengan bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan cerah. Taman, di antaranya puluhan bangunan kuno dan lainnya semuanya menjadi satu. Tapi taman itu jelas diukir dengan hati-hati oleh pengrajin yang terampil. Dikelilingi oleh gunung dan sungai, sederhana dan elegan. Apakah akhirnya di sini? Di sini waktu, di sebuah paviliun di lautan bunga yang tak berujung di taman, sebuah bayangan memandangi taman terindah di taman itu. Di tepi, dia berbicara dengan lembut, suaranya semanis Yingluan, dan ramping. Seperti dia berbicara, kekuatan perak aneh melintas melewati posisi Xiao Yan seperti bintang. Lama tidak bertemu, setelah beberapa saat, Xiao Yan mengikuti sinar itu dan mencarinya. Xiao Yan, sudah lama aku tidak melihatmu. Melihat senyum hangat Xiao Yan, Yang Mulia berkata dengan cemberut. Saya pikir Anda memiliki beberapa rahasia pada awalnya, tetapi siapa yang mengira bahwa itu adalah putri dari benua bintang? Xiao Yan hanya duduk di paviliun dan mengingat. Melihat kembali ke awal, sepertinya putri di depannya masih seperti ini, tetapi pada saat itu dia masih seorang murid yang berkultivasi di paviliun surga yang membara. Ketika saya pergi ke paviliun dupa pembakaran, saya secara alami ingin mempelajari metode kultivasi di paviliun dupa pembakaran, dan omong-omong, menstabilkan benda di tubuh saya. Lin Yunsu juga berbicara perlahan, mengingat adegan di awal, yang keduanya konyol dan sedikit beruntung. Setelah saya meninggalkan benua Xuanling, saya ingin mengucapkan terima kasih atas urusan di benua Xuanling. Setelah beberapa saat, pupil gelap Xiao Yan juga melunak. Jelas, jika bukan karena perhatian rahasia Lin Yunsu tentang sumber daya dan kekuatan dukungan benua Xuanling tidak mungkin menjadi begitu makmur. Bagaimanapun, ini adalah pintu guruku, jadi aku tidak tahu apa yang salah. Untuk sementara, sikap mulia Rao seperti seorang putri Lin Yunsu juga tersentuh oleh kata-kata Xiao Yan. Apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Setelah mengobrol sebentar, Xiao Yan juga bertanya dengan prihatin. Karena dia mengirim seseorang ke benua Xuanling untuk menemukannya, tentu saja itu bukan masalah sepele. Seperti yang kamu tahu, pada saat ini, Lin Yunsu mengerutkan kening, tetapi matanya yang indah menatap bangunan yang agak klasik di taman, jejak melankolis dan bahkan ketakutan menyelimuti. Tabrakan, mengikuti tindakan Lin Yunsu, nyala api menyebar dari tubuh Xiao Yan, dengan mudah membungkus seluruh paviliun. Acacia Yanyu benar-benar membungkus mereka berdua, membuatnya mustahil bagi dunia luar untuk mendeteksi mereka. Kaca, mengikuti adegan Xiao Yan yang tiba-tiba, nafas kekaguman terpancar dari gedung yang Lin Yunsu pandangi, seperti naga raksasa yang terbangun. Tuanku, ini adalah masalah pribadi sang putri, dan saya harap Anda. Pada saat ini, bebatuan di sekitar taman bergetar, dan Lin Xuang tiba-tiba berkata, "Kuharap gadis ini tidak melakukan hal buruk." Begitu suara itu jatuh, tempat itu kembali tenang untuk beberapa saat. Putri, aku hanya bisa memenangkan langkah ini untukmu." Begitu suara ringan itu keluar, Lin Xuang merasa lega dan perlahan-lahan bubar untuk bersembunyi di taman, selalu siap untuk melindungi Yang Mulia. Sepertinya masalahnya lebih serius daripada yang aku kira. Adegan di luar lapangan barusan secara alami tertangkap di mata Xiao Yan, dan dia ragu-ragu. "Ya, untungnya, kamu di sini." Pada saat ini, Lin Yunsu menghilangkan posturnya yang bermartabat dan elegan seperti ikan yang lega, seperti wanita biasa yang duduk dengan tenang di paviliun, cukup menyenangkan. "Ada apa?" tanya Xiao Yan. "Seperti yang kamu tahu, di keluarga kerajaan kita sekarang, 3 pemilih bertarung secara terbuka dan diam-diam, masing-masing membentuk geng. Meskipun aku telah membangkitkan kekuatan bintang yang belum pernah dimiliki siapapun, itu masih terlalu lemah untuk membuatku benar-benar menekan kekuatan bintang penjahat dari benua Tianxing. Selain itu, banyak pejabat tinggi di pegunungan Tianyuan tampaknya telah menempatkan saya di Taman 10.000, tetapi mereka sebenarnya melindungi saya, tetapi mereka diam-diam memenjarakan saya, karena mereka juga mencoba menjinakkanku ke tangan mereka. Bidak catur, biarkan aku berhasil bersaing memperebutkan tahta, dan bahkan akhirnya merebut kekuatan bintang-bintang di tubuhku." Lin Yunsu berkata sambil menghela nafas,
Jelas dia sudah tahu tentang hal-hal ini, hanya karena dia ada di sini dan tidak bisa mengatakannya. Apakah mereka semua di sini? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Saat dia memasuki Taman Wanyuan, dia melihat banyak aura tersembunyi. Di antara aura itu, kehadiran beberapa membuatnya merasa cukup merepotkan. Sekitar 40% dari kekuatan tempur semuanya telah menyerah kepada saya, tetapi masih ada 60% dari kekuatan, dan di antara 6 lapisan kekuatan ini, ada beberapa yang memiliki hak mutlak untuk berbicara. Gumam Lin Yunsu. Masalah internal dan eksternal, sepertinya masalah ini merepotkan. Xiao Yan juga merasakan rasa yang agak merepotkan dalam suaranya, dan kulit kepalanya tiba-tiba menjadi mati rasa. Sekarang kamu di sini, aku akan mengadakan pertemuan internal besok. Hanya dengan menyelesaikan masalah internal secara menyeluruh, kita dapat melawan musuh bersama, bisik Lin Yunsu. Oke, Xiao Yan mengangguk, setuju dengan pendekatan Lin Yunsu, tapi sekarang dia hanya bisa menggunakan tentara untuk memblokir air dan menutupinya. Awalnya, saya hanya berencana untuk memberi benua Xuanling beberapa sumber daya dan kekuatan untuk melindungi tuan saya, tetapi saya tidak berharap untuk menangkap ikan besar. Apakah saya benar, penguasa wilayah api tanpa akhir? Setelah masalah teratasi, Lin Yunsu tiba-tiba menjadi menyeringai. Jangan khawatir, berdasarkan persahabatan kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan juga tersenyum, dia juga ingin melihat apa yang disebut tempat tingkat tinggi di dalam pegunungan Tianyuan. Namun, Xiao Yan masih merasa bahwa Putri Lin Yunsu ini sepertinya memiliki hubungan dengan Jisuan yang dia lihat sebelumnya, tetapi dia tidak bertanya. Keesokan harinya, matahari di taman itu seperti api, dan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan. Apakah tuanmu sudah bangun? Yang Mulia mengirim saya untuk membawa Anda ke aula utama untuk menghadiri pertemuan hari ini. Lin Xuanglah yang telah membimbing Xiao Yan kemarin. Lin Xuang dianggap sebagai anggota yang sangat penting dari pihak putri dalam hal kekuatan dan kesetiaan, yang juga menunjukkan bahwa sang putri menghargai Xiao Yan. Ayo pergi. Begitu Lin Xuang selesai berbicara, Xiao Yan mendorong pintu dan berjalan keluar. Xiao Yan hari ini mengenakan jubah cian yang agak elegan, dan penguasa api kuno disingkirkan, napasnya disembunyikan, dan dia masih terlihat seperti orang biasa. Beberapa menit kemudian, Lin Xuang memimpin Xiao Yan melewati taman ke aula utama. Aula Huarui, ini adalah istana tempat tinggal yang mulia Putri Lin Yunsu. Istana ini cukup besar, dan pendahulu istana adalah ruang konferensi besar, yang digunakan untuk mengadakan beberapa pertemuan besar lagi. Seluruh ruang konferensi dihiasi dengan batu akik ametis mewah yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan suasana yang megah. Yang mulia, mengapa orang yang Anda sebutkan belum datang? Mungkinkah itu demam panggung 0 jam? Pada saat ini, di ruang konferensi, total 8 sosok berdiri diam di kursi, pria tua mencibir. Kedelapan orang ini semuanya adalah pria tua parubaya atau berambut abu-abu, tetapi orang-orang ini semua adalah orang-orang luar biasa yang mendukung Yang Mulia. Kekuatan 8 orang, yang terlemah juga ada di Dosian Bintang 6, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dosian Bintang 7. Di benua Tianxing, pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 7 sudah dapat dianggap sebagai kekuatan strategis, sumber daya, tetapi hanya ada 3 dari 8 orang. Dia adalah pendukung setia Yang Mulia Putri. Meskipun 5 orang lainnya juga mendukung Putri, mereka semua memiliki niat buruk, dan itu adalah salah satu dari 5 yang berbicara. Lin Hao, mendiang Bintang 6 Dosian, adalah pembangkit tenaga listrik yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di pegunungan Tianyuan. Lin Hao, ini bukan Lin Mansion milikmu, ini adalah istana putri. Tiba-tiba, seorang wanita berbaju merah melirik ringan dan berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi kekuatan mengerikan semacam itu membuat hati orang kuat yang hadir sedikit terkejut. 7 bintang pertarungan abadi. Napas sengit ini membuat hati mereka bergidik seperti angin dingin. Lin Hao, apa yang kamu khawatirkan? Yang Mulia secara alami memiliki caranya sendiri. Melihat wanita berbaju merah keluar, pria tua berambut putih kedua dengan lembut membuka matanya dan berputar-putar. Tuan Xiao Yan ada di sini. Tepat ketika bau mesiu sangat kuat di ruang konferensi, sebuah suara ringan datang dari luar ruang konferensi. Aku minta maaf membuatmu menunggu lama. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dan tanpa henti, dia langsung menuju tempat duduknya dan duduk. Karena semua orang telah tiba,
pertemuan akan dimulai. Boom! Dengan suara, Putri Lin Yunsu perlahan bangkit dari tahta dengan gerakan yang mulia, dan untuk sementara, sentuhan energi perak dengan mudah menyelimuti seluruh konferensi kamar. Kekuatan bintang-bintang. Melihat tulisan tangan yang mulia, 9 orang di ruang konferensi semuanya terkejut. Kekuatan bintang-bintang itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan putri ini benar-benar berbakat. Kalian semua adalah para tetua dari keluarga kerajaan, atau pikiran dari kekuatan utama di pegunungan Tianyuan kami. Kami telah memanggil semua orang hari ini, dan semua orang pasti sudah menebak pertemuan itu. Mata indah Putri Lin Yunsu sedikit melirik ke sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada pakaian merah. Adapun wanita itu, ketiganya adalah pendukung setia mutlaknya, jadi dia cukup percaya diri untuk memimpin pertemuan ini. Yang mulia, bawahannya tidak diketahui, tolong biarkan Yang Mulia berbicara dengan jelas. Pada saat ini, seluruh ruang konferensi hening untuk sementara waktu, lalu Lin Hao dan 4 sosok di sekitarnya saling memandang, dan kemudian berbicara, untuk sang putri. Dalam suara itu ternyata penuh dengan sedikit penindasan. Tujuan hari ini secara alami adalah untuk menyatukan kekuatan pegunungan Tianyuan kita. Hanya dengan menyelesaikan masalah internal kita dapat menjadi bulat, kata sang putri lembut. Karena sang putri telah mengatakan ini demi itu, maka kita tidak akan menyembunyikannya. Kekuatan di tangan kita lebih tirani daripada 2 faksi lainnya. Selama Yang Mulia sang putri berjanji kepada kita, setelah masalah selesai, sumber bintang-bintang akan dipulihkan. Berikan kepada kami, dan kami secara alami akan membiarkan Yang Mulia mendapatkan tahta yang sebenarnya sesegera mungkin. Lin Hao sepertinya diinstruksikan oleh 4 lainnya, dan dia berbicara kata demi kata. Kekuatan bintang-bintang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh pendiri benua bintang. Bagaimana itu bisa diberikan kepada Anda yang tidak memiliki darah bangsawan? Mendengar kata-kata Lin Hao, Lin Yunsu tersenyum sedikit tanpa rasa takut. Yang Mulia, jangan lupa, kekuatan di tangan kita berlima menempati 1/4 dari seluruh benua bintang langit. Jika, pada saat ini, Lin Hao hanya bisa bergumam. Jelas, ini Lin Yunsu sejak Xiaoyan. Ketika dia tiba, tampaknya menjadi berbeda, dan dia menjadi lebih berani. Pada awalnya, keputusannya untuk berlima hanya sebuah janji, tetapi sekarang dia terlihat seperti ini. Jangan marah semuanya, aku punya solusi, aku tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri dan tersenyum perlahan pada semua orang. Oh, Yang Mulia, apa trik terbaikmu? Lin Hao juga tidak tahu mengapa, dan tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan heran. Lebih baik menyerahkan kekuatan yang ada di tanganmu kepada kami. Apa yang tidak berani kamu lakukan, kami akan membantumu. Xiaoyan seperti iblis, dan senyum yang memenuhi sudut mulutnya membuat hati semua orang bergidik, bahkan aura provokatif, namun yang jelas. Retak, berani, kamu tidak bisa menemukan kematian. Mendengar kata-kata sombong Xiaoyan, wajah Lin Hao berubah drastis, dan gelombang kebencian muncul, dan dia ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Pria kecil, kamu mengatakan bahwa kamu adalah penguasa wilayah api tanpa akhir, tetapi ini adalah benua Tianxing. Akan terlalu arogan untuk mengatakan hal seperti itu di sini. Jadi mari kita tinggal. Suara lembut, senyum langka, berisi ancaman seperti kematian. Lakukan. Untuk sementara, Lin Yunsu juga tahu bahwa kesempatan itu cepat berlalu, dan mendengus dingin. Tianyuan Wei, kakak Douxian Lin Yu bintang 6. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saat suara Yang Mulia Putri jatuh, di ruang konferensi yang awalnya kosong, lusinan penjaga berbaju perak baju besi dan beberapa orang kepercayaan yang kuat, diajukan. Tahap akhir Douxian bintang 6. Api suci, mereka berlima baru saja akan meluncurkan serangan balik, tetapi ketika mereka melihat api kuning di tubuh Xiaoyan dan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba, mereka tercengang untuk sementara waktu. Siapa yang mengira bahwa Master Domain dari domain api tak berujung ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar? Silakan, kamu harus merobek tempat ini. Karena kamu tidak bisa mengendalikannya, mari kita ganti. Melihat adegan yang semakin intensif ini, lelaki tua abadi yang bertarung dengan bintang 7 di antara 5 berkata dengan ringan. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Kotak 10.000 hutan. Melihat kelima orang itu akan melancarkan serangan, Lin Yunsu tersenyum perlahan pada Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara,
kegelapan yang indah kotak hijau muncul di tangan ramping sang putri, dan bahkan munculnya kotak ruize, atribut kayu di tubuh orang kuat yang hadir sedikit meredup. Diamkan aku, api suci. Untuk sesaat, tepat saat mereka berlima mulai, api kuning Xiaoyan memenuhi udara, menahannya untuk beberapa saat, tidak bisa bergerak. Lautan bintang, 10.000 pohon layu. Setelah beberapa saat, kotak hijau halus di telapak tangan Lin Yunsu terlempar ke udara, dan sidik jarinya menggeliat dengan cepat. Kamu berani mencuri harta nasional. Kejahatan besar. Ini adalah kejahatan besar. Melihat sang putri yang dikelilingi oleh lampu hijau dan kekuatan bintang, ki pertempuran tipe kayu di 5 orang itu seperti sebuah balon kempis, dengan cepat terkuras habis. Waktu menghentikan perlawanan, dan ada pandangan yang luar biasa pada pupil matanya. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat mundur hari ini, karena mereka sendiri adalah atribut kayu, dan kekuatan harta nasional ini dapat dengan mudah memenjarakan dan mengasingkan mereka, sehingga pertemuan yang tampaknya agung ini berubah menjadi satu konspirasi yang mulia. Bahkan sekarang, mereka masih tidak dapat membayangkan bahwa yang mulia, yang dikendalikan oleh mereka seperti boneka di masa lalu, sebenarnya memiliki cara yang begitu kejam. Akhirnya membuatku menunggu hari ini. Setelah Sun Qi melihat napas dari 5 pembangkit tenaga listrik telah anjlok dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan bertarung, Lin Yunsu dengan lembut berjalan menuju 5 dari tahta, mencibir, dan suaranya dipenuhi dengan rasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sial, itu. Mereka berlima kehabisan napas saat ini, dan mereka hanya bisa menatap sang putri dengan susah payah. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, pemimpin 5, lelaki tua dari 7 bintang Douxian bertanya dengan tidak percaya. Putri ini telah kembali dari benua Xuanling, dan mereka menemukan bahwa dia memiliki kekuatan bintang di tubuhnya, jadi dia diam-diam di penjara, di istana taman ini. Setiap gerakannya berada di bawah pengawasannya sendiri. Bagaimana dia bisa memenangkan begitu banyak pria kuat, dan yang paling penting adalah harta nasional di tangannya. 10.000 kotak kayu. 10.000 kotak kayu berisi breat yang sangat tajam dan kuat, setelah sepenuhnya diaktifkan oleh garis keturunan kerajaan, itu dapat membuat semua atribut kayu kehilangan efektivitas tempur mereka dalam waktu singkat. Terima kasih Xiaoyan untuk ini. Petik 2. Hal ini secara alami dibawa ke saya oleh Xiaoyan. Lin Yunsu mengangguk ringan. Kemarin, Lin Yunsu dan Xiaoyan memiliki banyak percakapan, dan rencana ini juga merupakan bagian dari rencana, tetapi 10.000 kotak kayu tidak dibawa oleh Xiaoyan. Sang putri mengatakan ini, aku takut hanya untuk Xiaoyan peradangan menciptakan potensi. Turunkan mereka dan jaga mereka di bawah pengawasan ketat. Setelah beberapa saat, Lin Yunsu tersenyum acuh tak acuh. Sekarang orang-orang ini telah sepenuhnya dihilangkan, kekuatan ada di tangan, dan baru saja dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan 2 pria kuat lainnya. Hahaha, Lin Yunsu, Anda memenjarakan beberapa dari kami, tetapi Anda lupa kekuatan besar di belakang kami. Jika tidak ada perintah dari kami, saya khawatir Anda. Petik 2. Melihat metode Lin Yunsu, ekspresi mereka berlima tiba-tiba berubah. Bermunculan. Pada saat ini, Lin Yunsu bertepuk tangan dengan ringan, dan tiba-tiba beberapa sosok serupa mengalir dari pintu belakang ruang konferensi. Ini, bagaimana mungkin? Petik 2. Lin Yunsu melihat 5 orang yang mengalir di depan mereka, baik dalam penampilan maupun aura, mereka sangat mirip dengan mereka berlima. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Akan lebih bagus jika kamu patuh, kekuatanmu, mereka akan mewarisinya untukmu. Ambillah. Suara agung itu terdengar seperti kemarahan seorang ratu. Ya, yang mulia. Begitu suara itu jatuh, pria dengan Kixing Fighting Immortal Lin Yunsu sebagai pemimpin utama menjatuhkan kelima orang itu. Kali ini, saya khawatir mereka akan berakhir di neraka. Bawahanku memberi penghormatan kepada yang mulia. Saat berikutnya, 5 Lin Hao palsu yang baru saja muncul tersenyum hormat. Kembalilah dan ingat untuk tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Setelah kamu kembali, atur pasukanmu sendiri. Aku khawatir itu tidak akan lama untuk badai yang sebenarnya. Sang putri menatap ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ya, kelima orang ini sangat mirip dalam tubuh dan penampilan, sehingga napas mereka disamarkan, sehingga sangat sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa kegelisahan, ruang pertemuan di sini menjadi sunyi lagi,
hanya Xiao Yan dan Lin Yunsu yang tersisa. Ini sangat pintar, saya pikir akan ada pertempuran sengit. Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa daya dan duduk di kursinya. Orang-orang ini memiliki tentara berat di tangan mereka, dan mereka sudah lama ingin melakukan ini. Hari ini, berkat kehadiranmu di sini, tepat untuk menyelesaikannya. Lin Yunsu berkata sambil tersenyum. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Meskipun Lin Yunsu tersenyum lega, Xiao Yan masih merasakan sedikit kekhawatiran dan segera bertanya. Hanya menunggu kata-katamu. Lin Yunsu tersenyum jahat ketika dia mendengar kata-kata itu. Tentu saja, Xiao Yan juga merasa diperhitungkan. Sekarang saya telah menetap di pegunungan Tianyuan, saya hanya menunggu hari pemilihan yang sebenarnya untuk memasuki kekaisaran dan bersaing dengan dua lainnya. Tetapi saya selalu merasa bahwa kondisi ayah saya tidak sesederhana itu, dan itu sepertinya dia menjadi sasaran jahat. Ya, Lin Yunsu menganalisis dengan cermat. Apakah ada berita? Xiao Yan langsung tertarik ketika mendengar ini. Pembangkit tenaga listrik lengkap abadi bintang 7 yang bermartabat masih bisa menderita penyakit, bahkan terbaring di tempat tidur, yang agak terlalu serius dan aneh. Masalah ini harus dikaitkan dengan dua lainnya. Mereka semua tersangka, tetapi tidak ada bukti kuat untuk membuktikannya. Ada sebuah kota pantai di benua Tianxing. Setelah ayahnya kembali dari sana, dia terinfeksi, dengan spesial penyakitnya menjadi semakin parah. Lin Yunsu terus berkata, apakah ada lokasi tertentu? Xiao Yan mengangguk, mengetahui pentingnya masalah ini. Ya, itu adalah kota pesisir. Dikatakan bahwa ada binatang laut yang membuat masalah baru-baru ini, tetapi sekarang hari pemilihan sudah dekat, dan saya harus berada di kota Skistar, bahkan bawahan saya. Begitu saya pergi, saya akan berada di sana, ditemukan oleh dua pemilih lainnya. Petik 2 petik 2. Jadi Xiao Yan, kali ini saya ingin meminta Anda untuk membantu saya mencari tahu, saya pikir ada kebenaran tentang penyakit ayah. Lin Yunsu mengerutkan kening, cukup khawatir. Oke, tidak masalah, serahkan padaku. Xiao Yan tersenyum ringan, hal semacam ini tidak terlalu sulit baginya. Xiao Yan, terima kasih. Setelah ini selesai, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan membuka dimensi yang berbeda dari api abadi untukmu. Pada saat ini, Lin Yunsu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan tenang, main-main. Immortal, Yan. Setelah Sun menghela nafas, giliran Xiao Yan yang terkejut. Kamu sudah tahu. Xiao Yan menatap putri lucu di depannya dengan heran dan berkata, untungnya kamu diberitahu oleh bawahan tentang urusanmu di dunia hantu. Kamu benar-benar pria yang sangat kuat. Lin Yunsu Yan tersenyum. Hehe, Xiao Yan mengangguk ringan, kali ini benar-benar memiliki banyak tujuan. Beristirahatlah, besok Lin Xuang akan mengirimmu ke lorong gelap, yang merupakan lorong menuju kota pesisir. Tapi ingat, kamu hanya punya 3 bulan, apakah kamu memperhatikan sesuatu atau tidak dalam 3 bulan? Kebenaran harus bergegas kembali, karena 3 bulan kemudian, 3 pemilih dan saya akan mengadakan pemilihan, dan pada saat itu, saya membutuhkan bantuan Anda. Nada bicara Lin Yunsu serius, dan setiap kata dipenuhi dengan kekhawatiran yang samar. Oke, keduanya mengangguk, dan di sini sunyi. Api abadi, aku tidak tahu apakah benar-benar mungkin untuk mengandalkan keabadian dan keabadian untuk menjelajahi jalan agung yang membuat iri. Xiao Yan terkekeh dan berjalan menuju kediamannya. Bukankah kekuatan bintang-bintang begitu mudah? Kekuatan ini tidak hanya terkait dengan ruang yang membuka api abadi, tetapi juga dengan reruntuhan bintang-bintang yang jatuh. Tapi sekarang 3 pemilihan, saya khawatir sayalah yang memiliki peluang menang yang sangat rendah. Xiao Yan, apakah itu akan berhasil kali ini akan tergantung pada Anda. Saat berbicara, Yang Mulia juga perlahan menghilang, dan dengan 5 ajaran sesat dia dipenjara olehnya dan digantikan oleh bawahannya. Untuk sementara waktu, pegunungan Tianyuan bersatu secara tidak normal, menyebabkan kekuatan di sini meroket dalam waktu singkat, membuat 2 pangeran lainnya merasa agak tidak nyaman, tetapi di balik ini tampaknya sunyi, itu seperti gelombang badai datang. Keesokan harinya, matahari bersinar terang dan pagi-pagi sekali, Xiao Yan dikirim ke lorong gelap oleh Lin Xuang sendirian, menuju kota pesisir tanpa mengganggu siapapun di sepanjang jalan. Untuk tawar-menawar yang penting, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik bagi mereka. Pada saat yang sama, berita semacam ini diketahui oleh 2 pangeran lainnya.
Pangeran Lin Feng di pegunungan Tianxia, karena dia sibuk merayu pejabat militer Cina dari keluarga kerajaan, jadi dia mengabaikannya. Bagaimanapun, karakter dan kekuatannya menentukan segalanya, biarkan putri ketujuh melakukan apa, di bawah kekuatan absolutnya, itu juga karena ketulusan orang-orang, tetapi Pangeran Lin Feng ya yang tinggal di pegunungan Tianshuan memiliki beberapa gerakan aneh. Pangeran, putri ketujuh telah mengirim seseorang ke kota Suiyuan. Saya khawatir saya sudah memiliki beberapa keraguan tentang kondisi kaisar. Di hutan bambu di pegunungan, seorang sarjana yang agak elegan mendorong kursi roda dan berkata dengan lembut. Kirim seseorang untuk mengawasinya, sekarang pemilihan sudah dekat, dan tidak boleh ada kesalahan. Saya khawatir hal seperti itu pada kaisar tidak akan bertahan selama 3 bulan. Selama dia mati sebelum pemilihan, semuanya akan sesuai dengan rencana kita. Lanjutkan. Saat dia berbicara, alis Lin Fengya dipenuhi dengan roh jahat yang langka, dan aura semacam ini tidak terbatas untuk seorang pangeran yang cukup populer di antara orang-orang. Ya, Yang Mulia, mengangguk ringan, cendekiawan itu mendorong kursi roda untuk menemani pangeran berjalan-jalan. Setelah waktu yang lama, dia turun dan memerintahkan tokoh-tokoh lain untuk menangani masalah ini. Aneh, kenapa tempat ini memiliki bau yang membuatku jijik? Mungkinkah itu ras alien? Xiaoyan yang berada di saluran gelap berjalan menuju tempat tujuan, dan tiba-tiba rasa gelisah muncul di tubuhnya. Jalan rahasia ini hanya bisa mengarah ke kota pesisir, jadi persepsi Xiaoyan datang dari depan. Saat ini, di kota pesisir, ini adalah kota yang cukup subur bernama kota Suiyuan. Kota ini dekat dengan tepi mulut laut. Segala macam perahu dan peralatan berburu tersedia dengan mudah. Ada karang dan pantai yang cukup luas. Di Minei, kota ini cukup makmur, dan orang-orang datang silih berganti dalam arus yang tak berujung. Tentu saja tempat ini cukup makmur karena jauh dari laut dan merupakan tenggorokan transportasi. Pada saat ini, di pusat kota Suiyuan, ada taman yang megah dan kekaisaran. Taman itu cukup damai, dan 3 karakter besar, mansion Tuan Kota, tertulis di plakat. Tuanku, menurut surat rahasia yang dikirim oleh Pangeran, Yang Mulia Putri Ketujuh diam-diam mengirim seseorang untuk datang kepada kita. Sepertinya dia telah memperhatikan sesuatu. Pangeran berkata, pada saat terakhir ini, janganlah kita mengungkapkannya, petunjuk. Pada saat itu, di ruang rahasia kedap udara di Taman Mansion, 2 sosok berdiri sedikit. Dari 2 orang ini, salah satunya terbungkus aura hitam, rupanya seperti seorang penjaga yang bertanggung jawab atas kecerdasan, dan yang lainnya mengenakan jubah perak, dengan binatang emas muncul di atas jubah, cukup mewah dan mulia, dengan yang tak terlihat napas. Ternyata dingin. Pelayan Tian, meskipun kekuatan orang ini hanya pada tahap awal bintang 5 Douxian, dia memiliki sedikit kekuatan bertarung di seluruh kota Suiyuan. Tidak ada yang akan meremehkannya. Di kota ini, kecuali penguasa kota, saya khawatir dia memiliki status dan kekuasaan tertinggi dari 1 orang. Yah, begitu? Kembali dan beritahu pangeran, selama bagian hadiahku banyak, biarkan dia mengirim siapapun yang datang, dan aku akan menghapus tempat itu. Butler Tian mengangguk ringan dan tersenyum. Bawahanku menerima perintah. Penjaga berpakaian hitam itu mengangguk ringan dan menghilang di sini dalam sekejap. Putri Ketujuh, lebih baik tidak tahu tentang hal semacam ini. Anda tidak harus datang ke air berlumpur ini, dan saya khawatir Anda akan berakhir dalam masalah. Bagaimanapun, hal-hal di balik kota Suiyuan sangat terlibat, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu tangani dengan seorang gadis belaka, susu. Wajah Butler Tian tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi dan bergumam. Steward Tian, hari ini adalah hari patroli kota Suiyuan. Anda dan Tuan Kota harus pergi bersama. Tuan Kota sudah di aula depan. Setelah Sun bernafas, pintu batu ruang rahasia diketuk oleh seorang penjaga. Oke, aku akan pergi sekarang. Butler Tian memilah dan pergi dengan lembut. Di sisi lain, jarak dari kota Tianxing ke kota Suiyuan cukup pendek, jadi itu mendung setengah hari, dan Xiao Yan juga tiba di tujuannya dengan lancar. Ini yang disebut choke point, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, Xiao Yan dengan lembut meninggalkan jalan rahasia, berdiri sendirian di beberapa batu di tepi laut, memandangi kota yang ramai, dan tersenyum. Namun, Xiao Yan tidak menggunakan koneksi apapun untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kota,
Bahkan jika Lin Xuang memberinya token sebelum pergi, token ini cukup untuk membuat penguasa kota mematuhi perintahnya dengan patuh. Karena Xiao Yan selalu merasa bahwa sejak Putri Ketujuh mengatakan bahwa ini adalah akar penyebab penyakit, saya khawatir ada masalah besar di sini, jadi sebelum Xiao Yan mengetahui masalahnya, dia tidak akan mempercayai siapapun. Meskipun kota ini makmur, selalu terasa ada yang salah. Xiao Yan melirik ke samping, dan menemukan bahwa ombaknya meledak dengan ombak yang bergejolak. Suara manis, ditambah dengan suara kota yang sibuk, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Hehe, adik kecil ini, melihat penampilanmu, kamu cukup cantik." Setelah beberapa saat, angin laut bertiup, dan tiba-tiba beberapa perahu diam-diam berlabuh tidak jauh, dan beberapa nelayan yang melaut kembali satu demi satu, menonton Xiao Yan sendirian. Di sini, saya tidak bisa menahan tawa. Orang-orang di kota Suyuan selalu sederhana, dan banyak manusia memiliki semangat balas dendam yang sangat tipis, dan beberapa nelayan juga pergi melaut mencari ikan untuk mencari nafkah. "Hei, Pak Tua, saya baru saja datang ke sini, saya seorang pengembara yang mengembara, tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apakah Pak Tua tahu alasannya?" Melihat ini, Xiao Yan menyeringai dengan antusias. "Hei, kamu tidak tahu, adikku, sejak Kaisar kembali dari kami, dia menderita penyakit serius, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan, jadi kami menjadi sasaran banyak orang. Kami sangat ramai di sini, setelah pintu keluar seperti itu, kota ini dijaga ketat, dan ketika kami pergi memancing, kami tidak panen, dan kami tidak tahu apa situasi spesifiknya." Pria tua nelayan itu menghela nafas dan menjelaskan kepada Xiao Yan setelahnya, mendengar ini. Tidak, saya pikir tempat ini tampaknya sakit. Karena ada kekurangan kekuatan di sini." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kota besar itu tampaknya dipenuhi dengan kelemahan yang mengerikan, nafas, hanya kekuatan jiwa yang bisa dideteksi secara samar. "Amarah, saya benar-benar tidak mengerti Anda, tetapi mari kita memasuki kota sesegera mungkin. Hari ini, penguasa kota secara pribadi akan memeriksa semua yang ada di kota. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung menanggapi Tuan Kota. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Dengan beberapa ikan di tangan Anda, cepatlah menyeberangi pantai Karang dan menuju kota. Sepertinya tempat ini agak sulit." Xiao Yan melirik laut dalam yang tak berujung, kejutan muncul, dan bahkan di laut dalam tanpa akhir, ada sesuatu yang samar-samar membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Kota Suyuan telah memiliki aturan tidak tertulis sejak zaman kuno. Pada siang hari pada hari terakhir setiap bulan, pemilik kota akan keluar untuk menyelidiki banyak bahaya dan beberapa rahasia yang tidak diketahui di kota. Oleh karena itu, keamanan kota Suyuan juga cukup baik dari. Penguasa kota ada di sini. Hidup penguasa kota. Petik 2. Pada saat ini, di pusat kota, banyak orang secara sadar berdiri di baris kedua, dan sebuah sumur prajurit terlatih memecah kerumunan. Suasana antusias juga membuat darah mendidih di tubuh. Wu Kun, penguasa kota Suyuan, orang kuat dari keluarga kuno di kota, adalah bawahan yang telah bersumpah setia kepada Putri Ketujuh, di tahap tengah dari 6 bintang pertarungan abadi. Saya ingat Lin Xuang mengatakan bahwa di belakang orang ini ada keluarga air yang cukup kuat. Dukung, Xiao Yan dengan mudah memasuki kota Suyuan, dan dia juga berada di tengah kerumunan saat ini. Melihat pria yang menunggang kuda putih di jalan di lapangan, beberapa informasi diam-diam dituangkan ke dalam hatinya. Bukan objek kecurigaan. Setelah sekilas, Xiao Yan juga menyerah menatap penguasa kota Wu Kun. Lagi pula, mengandalkan kekuatan jiwa besar Xiao Yan saat ini, kecuali Seven Stars Fight Immortals, akan sulit untuk menyembunyikan dirinya terhadap persepsinya. Tuanku, di bawah kepemimpinan Anda, kota Suyuan menjadi lebih dan lebih makmur. Jika Putri Ketujuh bisa datang ke sini secara langsung, saya khawatir saya akan sangat senang. Di tengah jalan, pemilik kota mengendarai sebuah kuda putih, dan Tian Stewart mengikutinya, tetapi orang ini memiliki senyum di wajahnya dan juga menunggang kuda putih. Mudah-mudahan, tapi sekarang beberapa nelayan pergi memancing, dan mereka tidak panen, atau bahkan pergi selamanya. Tidak ada hal seperti itu dalam catatan kota Suyuan kami, tetapi itu tidak boleh diremehkan. Wu Kun dengan antusias melambai kepada orang-orang ini dan berbisik, jelas menyadari masalah yang mereka hadapi sekarang. Ini adalah kelalaian bawahan,
dan bawahan akan menanganinya dalam waktu dekat. Mendengarkan Wukun menegur dirinya sendiri, Tian Butler tersenyum rendah hati. Lebih baik kembali dan menyelesaikan hal-hal lain seperti biasa. Begitu suara itu jatuh, keduanya dan para penjaga mulai berbaris. Ho ho ho, dalam sekejap, tepat ketika keduanya hendak pergi ke tempat berikutnya, di antara kerumunan, tiba-tiba ada beberapa pria berpakaian seperti nelayan, dengan lampu merah menyilaukan muncul dari tubuh mereka, pupil mereka berubah merah, dan terobosan dibuat dalam satu gerakan. Para prajurit memblokir, mulut berdarah terbuka, dan taring berwarna darah muncul. Kecepatannya sangat cepat sehingga langsung menyerang penguasa kota. Penjaga, hentikan mereka. Kerumunan itu penuh dengan suara. Sekarang adegan itu muncul, itu secara alami menyebabkan banyak kepanikan. Pada saat ini, Butler Tian mendengus dingin, dan tiba-tiba beberapa orang yang sudah bersembunyi di antara kerumunan, kecepatan pakaian preman meroket, dan mereka pergi ke seragam mereka. Bang bang bang, nelayan, yang dalam kegilaan, mengabaikannya, bergerak cepat dan cepat, langsung mengatasi penghalang mereka dalam satu gerakan, menggigit taringnya yang berwarna darah ke Wukun. Mencicit, dengan suara, mata Wukun tertutup dengan lembut, dan tiba-tiba kelembaban yang tebal memenuhi jalan-jalan, dan bahkan para nelayan yang jatuh ke dalam kegilaan. Dia benar-benar terikat oleh lepuh perak, mudah diikat di tempat, tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Melihat Wukun mengambil tindakan untuk menaklukkan beberapa orang, Butler Tian bertanya kepada penjaga di sampingnya dengan wajah marah. Tuanku, kami telah memeriksa dengan ketat orang-orang yang datang dan pergi. Kami benar-benar tidak tahu tentang hal semacam ini. Ketika ditanya seperti ini, orang-orang ini hanya bisa bergumam. Jangan salahkan mereka untuk ini, datang ke sini, bawa orang-orang ini kembali, dan aku akan menginterogasi mereka secara pribadi. Wukun mengetuk ringan, dan tiba-tiba aura kekerasan beberapa orang tiba-tiba berkurang, dan mereka jatuh koma. Jaga ketertiban di tempat kejadian. Pawai hari ini berakhir di sini. Begitu suara itu jatuh, kuda putih itu mengeluarkan suara bernada tinggi, dan kerumunan itu tiba-tiba menghilang di sini. Aura kekerasan, Xiao Yan berdiri diam di antara kerumunan, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada saat ini. Tunggu, orang-orang itu adalah pamanku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tepat ketika orang-orang yang kejam dibawa kembali oleh mansion Tuan Kota, seorang pria muda melompat keluar dari kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung padanya. Nak, jangan membingungkan publik, menyingkirlah dariku. Namun, tidak ada yang memperhatikan pemuda ini, dan para prajurit menendangnya ke samping. Kamu iblis dalam kulit manusia. Kamu harus pergi ke neraka. Pria muda itu meraung setelah ditendang ke samping. Sudut matanya tidak bisa menahan memerah karena rasa sakit. Nak, kamu membuat masalah, aku akan membawamu kembali dan mengirimmu ke penjara air. Melihat kekeras kepalaan orang ini, prajurit itu meraung. Mereka sakit, Tuan Kota akan memberimu keadilan. Ayo pergi. Pada saat ini, Xiao Yan melangkah maju dengan lembut, mendukung pemuda itu, dan dengan paksa, membawa orang ini pergi dari sini. Adik laki-laki, ayo bicara. Dia dengan mudah membawa pria ini menjauh dari kerumunan yang bising dan datang ke tanah tak bertuan. Xiao Yan berkata dengan lembut, mengandalkan intuisinya, apa yang harus diketahui orang ini. Oke, tapi aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Pemuda itu merenung sejenak, lalu menatap pupil mata Xiao Yan yang gelap, dan mengucapkan kata demi kata, jika bukan karena Xiao Yan barusan, aku takut dia akan berada dalam situasi yang cukup berbahaya. Bagaimanapun, bahkan jika mereka yang bersalah terlebih dahulu, para prajurit ini akan menundukkan diri mereka terlebih dahulu untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Pamanku yang baru saja menyerang penguasa kota. Pria muda itu menjadi tenang dan berbisik. Mengapa mereka menyerang penguasa kota? Apakah mereka memiliki kebencian yang mendalam? Xiao Yan bertanya balik. Tidak, Tuan Kota Tuan cukup ramah terhadap kota. Apakah itu tentara bayaran yang pergi ke laut untuk membunuh binatang laut, atau para nelayan seperti kita? Aku tidak tahu mengapa mereka ingin membunuh Tuan. Tuan Kota, wajahnya bingung. Orang ini, Xiao Yan tidak memotongnya ketika dia mendengarnya. Bagaimanapun, kekuatan pria ini hanya pada tingkat Kaisar Dou, dan dia sangat lemah, jadi jika dia berbohong, Xiao Yan akan bisa untuk mengenalinya secara sekilas. Tapi karena belum lama ini, ketika nelayan kita pergi mencari ikan, kebanyakan mereka tidak mendapatkan apa-apa,
bahkan ada yang pergi dan tidak kembali, dan bahkan jika mereka menangkap ikan, jenis ikan itu adalah seperti orang gila, dan itu sebesar sebelumnya. Itu tidak sama. Dan paman saya dan yang lainnya tidak sengaja memakan jenis ikan ini, dan ini terjadi. Dulu mereka sangat antusias, tetapi setelah menelan ikan jenis ini, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang hari. Begitu malam atau siang, mereka akan menjadi gila dan menggigit ketika melihat siapapun. Pemuda itu sedang mengingat jalan. Apakah ada ikan seperti itu? Xiao Yan segera menyadari keseriusan masalah ini dan berkata, "Tidak lagi." Pria itu menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya mengapa Xiao Yan menanyakan itu. Di mana saya bisa membeli ikan jenis ini? Xiao Yan masih tidak menyerah. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari jenis ikan ini, dia mungkin bisa menemukan banyak rahasia. Tapi jika kamu pergi ke Serikat Tentara Bayaran, mungkin ada. Pria itu berpikir sejenak dan buru-buru berkata, "Apakah ada Serikat Tentara Bayaran?" Xiao Yan bertanya dengan heran. "Tidak, tapi setiap kali Serikat Tentara Bayaran pergi berburu binatang laut, mereka akan mendapatkan banyak ikan ini, dan mereka akan mencari bantuan untuk keselamatan mereka sendiri. Jika Anda ingin mendapatkan ikan jenis ini, Anda bisa pergi ke sana, ke Serikat Tentara Bayaran untuk melihat-lihat." Pria itu berkata dengan lembut, "Jika paman Anda atau beberapa dari Anda memiliki masalah, beritahu saya sesegera mungkin, dan saya dapat membantu Anda." Xiao Yan dengan lembut menyerahkan sepotong kekuatan jiwa kepada pria itu, dan tiba-tiba menghilang seperti hantu. Pembangkit tenaga listrik Douxian. Melihat kecepatan gerakan Xiao Yan yang menakutkan, pria itu dengan lembut menerimanya dan berkata dengan iri di wajahnya, "Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih."